Ya, Bapak Ibu, teman-teman, sekarang ini pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan kembali dalam renungan sebutir debu, yaitu antara psikologi dengan teologi. Mana yang lebih berperan dalam kehidupan manusia? Sekarang ini banyak sekali orang yang stres, depresi, sampai bahkan bunuh diri. Di TV kita sering lihat, di Metro TV ada berita ibu membunuh anaknya, kasih racun lantas ibunya bunuh diri, ya. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua. Terus mereka narkoba, tawuran, itu akibat daripada stres. Karena banyaknya stres yang dihadapi manusia, sehingga manusia mencoba untuk belajar tentang tentang ilmu jiwa. Kenapa bisa manusia itu sampai begitu? Sampai kejadian kok bisa sampai bunuh diri, sampai segala macam, ya, yang kita lihat dalam berita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, banyak juga sampai pendeta-pendeta gereja-gereja yang lebih menekankan pada ilmu jiwa itu, karena mereka beranggapan dengan ilmu jiwa mereka bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Manusia yang sudah berdosa, manusia terbatas ruang dan waktu, manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depannya, ya. Manusia yang hidup dalam kegelapan mau menolong manusia lain untuk keluar dari kegelapan. Jadi sama juga orang buta menuntun orang buta. Bisakah? Mungkin dari pengalaman dia berjalan, dia hafal, mungkin bisa, tapi pendek-pendek saja, tidak bisa sampai tuntas, ya. Nah, ini kesalahan banyak dari kita orang-orang Kristen yang berpikir kalau ada masalah itu bisa diselesaikan secara ilmu jiwa. Saya baru dengar rekan saya seorang pendeta dan dia dokter psikiater. Dia waktu dia membawakan ceramah, dia mengatakan, aduh, saya berdosa kepada Tuhan, saya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Karena setua ini saya sudah 30 tahun pelayanan di bidang kesehatan jiwa, ilmu kejiwaan, ternyata ilmu jiwa tidak bisa menuntun manusia dan memperbaiki jiwa manusia yang sudah rusak. Karena manusia itu memang sudah jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dia hidup dalam kegelapan. Dan waktu dia dalam kegelapan, mana bisa dia menuntun orang lain yang hidup juga dalam kegelapan. Nah, tapi Tuhan Yesus itu adalah terang manusia. Ya, Tuhan Yesus adalah terang manusia. Jadi tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan, tidak mungkin seorang pun bisa selamat, tidak mungkin seorang pun bisa mengatasi masalah, tidak mungkin seorang bisa memperbaiki kehidupannya, kejiwaannya, pergumulannya, karena kita tidak tahu hari depan kita. Ya, tapi seringkali orang menekankan pada ilmu jiwa yang adalah menekankan pada diri sendiri, menganggap dirinya bisa dirubah oleh dia sendiri. Itulah ilmu jiwa.
ilmu psikologi. Jadi perubahan itu hanya ada pada diri sendiri. Padahal diri sendiri itu ada dalam kegelapan. Bagaimana bisa merubah? Bagaimana bisa cari jalan keluar? Ya. Nah, saya akan bacakan dari Kolose 2 ayat 8. Kitab Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Yang menawan kamu artinya mempengaruhi kita. Ya. Dengan filsafatnya. Dengan filsafatnya atau pemikirannya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-menurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Ya. Ayat 9, sebab dalam Kristuslah. Di sini tulisnya dalam Dialah. Sebab dalam Dialah, dalam Kristuslah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Ya, hanya dalam diri Tuhan Yesus ada sifat Allah, ada terang Allah. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, oh kita bisa ngatasin ini, kita bisa mengatasi itu sendiri. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, nggak akan bisa. Hanya melalui Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa minta pertolongan Tuhan? Tuhannya nggak kelihatan. Ya. Nah, caranya kita lihat ya. Siapa itu Tuhan Yesus? Kita lihat dulu siapa itu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini satu. Ayat 2-nya. Ia pada mulanya, ia tuh firman. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, di sini Bapak Ibu. Hidup itu yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang ada dalam hati kita, itu adalah terang manusia. Nah, kalau manusia sudah memiliki terang, maka dia bisa menuntun orang lain dari kegelapan menuju terang. Ini intinya ya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 5-nya dari Yohanes pasal 1. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi waktu kita terima firman Tuhan, kita terima terang Allah yang ada dalam hati kita, maka kita hidup dalam terang. Setelah kita hidup dalam terang, maka segala dosa, segala kegelapan tidak bisa menguasai kita. Ya. Jadi dari sini kita belajar, kita jangan bergantung pada filsafat atau dongeng-dongeng nenek moyang atau tradisi-tradisi manusia. Itu semua menyesatkan. Ya. Seperti contohnya kalau kita Xinjia atau tahun baru Imlek, ya, ada kebiasaan waktu Xinjia orang datang ke rumah, kita nggak boleh bersihin, nggak boleh nyapu. Meskipun orang itu sepatunya kena tanah kotor gitu ya, jadi kita punya lantai kotor, itu tetap nggak boleh disapu sampai Imleknya selesai. Ya, kenapa? Nah, itu tradisi nenek moyang dan filsafat yang kosong. Ya, kenapa? Alasannya kenapa?
Karena katanya kalau kita sapu itu rejeki yang dibawa ke rumah, itu kita sapu, kita jadi hilang rejeki yang akan kita dapat di tahun baru Imlek. Ini tradisi nenek moyang. Filsafat yang kosong. Kenapa dibilang kosong? Udah kotor, rumah kita kotor, kok nggak boleh disapu? Bukannya nanti dia bawa virus, ya? Dia habis nginjek lumpur, nginjek tanah, segala macam, ada cacing, ada kuman, ada bakteri. Gak boleh disapu, gak boleh dibersihin. Itulah filsafat yang kosong. Contohnya, ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, perhatikan, pelajari firman Tuhan dengan benar, baca tiap hari supaya kita mengerti. Berdasarkan nanti ada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah dikirim ke dunia untuk mengajarkan kita untuk mengerti firman Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang mengerti akan firman Tuhan dan bisa menerapkan dalam hidupnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.